Hardo! Anakku! Astaga, orangkah itu? Halo teman-teman Bang Ledres Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Gimana? Sehat do barangi? Kalau sehat pertahankan, kalau udah nggak sehat segera cek langsung ke klinik Tongfang. Hahaha. Hari ini kita akan mengulas film yang menceritakan bagian kecil sisi penjajahan Jepang di Indonesia, di mana pasukan Jepang yang terkenal dengan kesadisan dan kerja rombosannya harus hengkang dari tanah ibu pertiwi. Bagaimana keseruan filmnya? Namun sebelum itu, Bang Lai kembali mengingatkan untuk like dan subscribe jika teman-teman suka dengan channel ini. Dan inilah Perburuan. Film dibuka dari permainan kendo di sebuah markas Jepang. Terlihat orang Jepang mengajari para pemuda Indonesia yang tergabung dalam PETA atau pembela tanah air. PETA adalah pasukan yang dibentuk oleh Jepang guna mempercepat kemerdekaan Indonesia. Namun setelah 2 tahun PETA berdiri, PETA melakukan pemberontakan. Atas dasar itu, sebagian pasukan PETA tidak mau turut terhadap Jepang dan mencoba memberontak kepada pemerintahan Jepang. Karena apa yang mereka sampaikan selama ini tentang PETA dan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kebohongan. Terlihat Hardo dan Dipo merencanakan sebuah pemberontakan terhadap pasukan Jepang di tempat ia berada. Kemudian pasukan lainnya yang bernama Kartiman menyampaikan bahwa Supriyadi telah bertemu dengan Soekarno. Namun Soekarno menolak untuk membantu mereka melawan Jepang. Meski demikian, Supardi tetap akan bergerak untuk melawan Dai Nippon. Bung Karno menolak untuk membantu. Sodanco Supriyadi tetap akan bergerak. Mendengar hal itu, Hardo dan teman yang lainnya juga akan bergerak melawan para pasukan Jepang. Ini baru prajurit. Kita berjuang dengan keringat dan darah kita. Film berpindah kepada seorang wanita cantik yang bernama Ningsi sedang mengajar di sebuah kelas. Ningsi adalah kekasih Hardo, di mana Hardo menjanjikan kepada Ningsi setelah Dai Nippon takluk, ia akan menikahi Ningsi. Janji itu disaksikan oleh padi yang sudah menguning dan siap panen minggu depan. Cair! 14 Februari, Hardo dan pasukan yang lain telah berkumpul dan merampungkan tentang penyerbuan markas Jepang. Namun ada seorang pasukan yang bernama Karmin mengatakan, "Aku hanya berpikir, tenaga dan senjata kita tidak cukup menguasai Daida." Di hari dan jam yang sudah ditentukan, mereka briefing dulu. Namun Karmin saat itu memilih tidak ikut bersama mereka. Dan perjalanan menuju markas Nippon pun dimulai. Kita tunjukkan kepada penindas itu, bangsa seperti apa kita ini. Siap! Namun saat mereka melintas, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan Nippon yang sudah menunggu mereka. Baku tembak pun terjadi. Mengetahui bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi pasukan Jepang dengan jumlah yang lebih banyak, akhirnya mereka pun pergi melarikan diri. Demikian juga dengan pasukan Supriyadi, mereka juga kalah dan melarikan diri ke dalam hutan. Salah satu pasukan Supriyadi mengatakan lebih baik menyerah kepada Jepang. Namun Supriyadi tidak menjawab dan memilih untuk pergi meninggalkan pasukan yang dibawahinya. Sementara pasukan Jepang menemui pasukan Supriyadi dan mengajak mereka kembali ke Daidan. Kolonel Jepang itu juga mengatakan bahwa Jepang akan segera mempercepat kemerdekaan Indonesia. Jepang akan mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Ini tanda kesepakatan. Film berpindah kepada Hardo dan teman yang lain, di mana mereka bersembunyi di dalam goa. Dipo mengatakan kepada Hardo agar melakukan sesuatu, jangan hanya berdiam dan bersembunyi di dalam goa. Namun Hardo tampaknya memilih untuk tetap di dalam goa bersembunyi sementara waktu. Atas keputusan Hardo, semua teman Hardo memilih untuk pergi dan meninggalkan Hardo sendirian di dalam gua. Kini ibu Hardo telah meninggal dunia karena sakit yang ia derita. Namun sebelum ibunya mengembuskan napas terakhirnya, ia berteriak menyebut nama Hardo. Ayahnya yang tidak kuasa menahan beban hidup memutuskan untuk mencari anaknya itu. Hardo! Anakku! Engkaukah itu?
Ayo! Sementara Hardo selepas ditinggalkan oleh teman-temannya, ia terlihat frustasi, kesepian, bagaikan seorang jomblo yang sudah tidak pernah lagi menggenggam tangan wanita. Setelah beberapa lama dalam persembunyian, akhirnya Hardo memutuskan untuk keluar dari gua itu. Terlihat kini ia sudah berewokan. Di perjalanan ia melihat rakyat dibantai pasukan Jepang. Bahkan sebagian teman yang tergabung dalam pasukan peta telah digantung di pohon jati karena membelot dari Dai Nippon. Hardo tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke perkebunan jagung. Di tempat itu ia mengingat Ningsi sang pujaan hati. Dan secara ajaib, di tempat itu ia bertemu dengan ayah Ningsi. Melihat Hardo dalam keadaan seperti itu, ayah Ningsi yang juga sebagai lurah mengajak Hardo untuk ikut bersamanya. Namun, Hardo mengatakan bahwa ia tidak akan pulang sebelum Jepang pergi dari bumi pertiwi. Kapan dia Hardo pulang? Sampai Nippon kalah. Ayah Ningsi tidak dapat memaksanya dan meninggalkan Hardo. Di markas Jepang, seorang lelaki menyampaikan bahwa Hardo terlihat di perkebunan jagung yang mengarah ke Blora. Film kembali kepada Hardo. Lelah dengan perjalanannya, ia memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah gubuk derita. Gubuk milik petani maksudnya. Lanjut. Namun belum lama Hardo beristirahat, pemilik perkebunan jagung itu datang dan masuk ke dalam gubuknya dan berkata, Astaga, orangkah itu? Namun setelah mendengar suara Hardo, lelaki itu mengenali suaranya yang tidak asing. Itu adalah suara anaknya. Namun entah mengapa di sini mereka saling tidak mengenal. Bang Lai pun gak tahu apa alasannya. Mungkin lebih baik nanya sama sutradaranya saja. Lanjut. Sementara pasukan Dai Nippon yang dipimpin oleh Kolonel Shidokan mencari Hardo, yang ditemani oleh ayah Ningsi. Sebagai informasi, ayah Ningsi lah yang menyampaikan bahwa ia melihat Hardo. Ayah Ningsi adalah bagian dari Antek Dai Nippon. Pasukan Jepang menelusuri setiap perkebunan jagung untuk mencari Hardo. Namun Hardo berhasil melarikan diri dari Dai Nippon itu dan berlari masuk ke dalam sungai. Kartiman yang menyamar jadi gelandangan selama ini berhasil ditangkap oleh Dai Nippon. Namun tidak beberapa lama ia dibebaskan kembali. Kolonel Shidokan terlihat memaksa ayah Ningsi untuk mengatakan sesuatu, di mana ia mengatakan bahwa Hardo memiliki orang dekat di desanya, yaitu Ningsi yang bekerja sebagai tenaga pengajar. Ini ayah yang aneh. Padahal itu anaknya sendiri. Masa rela kalau putrinya nanti diapa-apain sama Dai Nippon? Ayah yang sungguh aneh. Kemudian ayah Ningsi meminta pertolongan kepada Karmin untuk menolong putrinya. Namun Karmin mengatakan, Anakmu sudah kau jerat sendiri dalam jebakanmu, dan aku harus menolongnya. Goblok! Esokan harinya, beberapa pasukan Jepang datang ke rumah Ningsi untuk mencari sesuatu. Namun pasukan itu tidak menemukan apa yang mereka cari dan berlalu pergi. Sementara Hardo dan Dippo bertemu tanpa sengaja di tempat persembunyian mereka. Kemudian Kartiman juga hadir di tempat itu. Kartiman mengatakan bahwa tadi malam ia bertemu dengan kakaknya yang bekerja di kantor pos. Kakaknya mengatakan bahwa pasukan Jepang akan segera menyerah karena pasukan Indonesia sudah bergerak. Itu artinya bahwa Indonesia akan segera merdeka. Namun sebuah lonceng berbunyi. Artinya bahwa pasukan Jepang telah masuk ke tempat mereka bersembunyi. Mereka bertiga segera berlari menghindari pengejaran pasukan Jepang. Namun mereka berhasil ditangkap. Sementara Kolonel Shidokan dan Karmin telah tiba di rumah Ningsi. Di situ Shidokan mengatakan tentang ayahnya, di mana ayahnya lah yang selama ini memberitahukan keberadaan Hardo kepada pihak Jepang dan meminta Ningsi untuk bekerja sama menangkap Hardo. Namun tiba-tiba saja dari luar ada suara teriakan. Soekarno-Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Kini Hardo, Dippo, dan Kartiman dibawa menghadap Shidokan. Dan rakyat di tempat itu segera datang menghampiri pasukan Jepang itu dan memaksa mereka untuk segera pergi. Namun Shidokan malah menembak para rakyat itu. Shidokan kembali mengarahkan senjatanya kepada Dippo. Namun Karmin yang awalnya seorang pengkhianat menahan tangan Shidokan. Saat Shidokan terjatuh, Dippo segera mengambil samurai dan memenggal Shidokan dengan sadis. Bahkan Karmin juga dipaksa untuk berlutut.
di mana Dipo juga akan mengeksekusinya. Namun Hardo segera melarangnya. Dan terlihat ternyata Ningxi terkena peluru Shidokan saat berseteru dengan Karmin. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, film ini kembali mengajarkan kita untuk bingung dalam beberapa adegan karena alurnya yang sedikit janggal. Namun meski demikian, film ini mengingatkan kita kembali bagaimana para Dai Nippon menindas rakyat Indonesia dengan kekejaman dan kebohongan yang mereka bangun. Oleh karena itu, mari kita hening cipta sejenak untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya. Sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.